Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Albab. Saya dengan NIM 211104030027. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi daripada tugas ujian tengah semester ilmu lughah. Langsung saja daripada pembahasan yang pertama, yaitu adalah sejarah tentang linguistik umum. Sejarah dan perkembangan linguistik terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama adalah zaman Yunani kuno, dengan ciri dan dasar filsafat yang melekat dan pemikiran pada zaman itu, dan pada zaman itu yaitu membahas dengan asal usul daripada bahasa. Dan fokus kajian daripada pembahasan ini adalah dalam zaman ini adalah yang pertama adalah pertentangan antara fisis dan nomos. Fisis yaitu alami, yang maksudnya adalah bahasa itu memiliki hubungan dengan asal usul sumber dalam prinsip-prinsip pribadi dan tidak dapat diganti. Sedangkan nomos yaitu konvensi, bahwa bahasa itu diperoleh dari hasil kebiasaan dan tradisi, dan hukumnya tidaklah tetap dan bisa berubah. Ada juga pertentangan yang kedua dalam zaman ini adalah pertentangan antara analogi dan anomali. Analogi adalah bahasa adalah sifatnya berteratur, sedangkan sebaliknya anomali adalah bahasa sifatnya adalah tidak teratur. Dan diantara tokoh-tokoh yang pada zaman ini adalah salah satunya adalah kaum Sofis, Plato, Aristoteles, dan kaum Stoik. Ada juga kaum Alexandrian. Kemudian masuk pada zaman kedua. Zaman kedua itu adalah zaman studi. Pada zaman ini merupakan kelanjutan daripada studi daripada zaman Yunani kuno. Di antara tokoh-tokohnya adalah Varro dan De Lingua Latina. Dan Varro, dan ini adalah buku yang ditulis daripada Varro itu yang isinya itu menjelaskan tentang etimologi. Maksudnya etimologi adalah mempelajari daripada asal usul sesuatu, dan juga morfologi adalah mempelajari tentang kata dan pembentukannya, serta perubahan yang terjadi padanya daripada bentuknya, kategorinya, dan jumlahnya. Ada juga diantara tokohnya adalah tata bahasa Pristia. Diantaranya yang membahas itu adalah fonologi, morfologi, dan sintaksis. Kemudian masuk pada zaman yang ketiga, yaitu zaman pertengahan. Zaman pertengahan terdapat 3 pembahasan yang dibahas di sini adalah dalam periode ini adalah kaum modiste. Pada zaman ini berkembang pesatnya kajian tentang etimologi bahasa. Kemudian ada tata bahasa spekulativa. Menurut tata bahasa ini, kata tidak secara langsung mewakili daripada alam benda yang ditunjuk, tetapi hanya mewakili daripada berbagai cara, modus, substansi, aksi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Petrus Hippanus pada zaman pertengahan ini. Kemudian masuk pada zaman yang keempat, yaitu zaman Renaissance. Zaman ini merupakan zaman di mana sebagai zaman abad pembuka daripada zaman modern. Bahasa Ibrani dan Arab banyak dipelajari pada akhir abad pertengahan. Dan sungguhnya kedua bahasa ini sungguhnya kedua bahasa ini adalah serumpun. Studi kedua bahasa ini adalah serumpun dalam perkembangannya. Studi Ibrani sejalan dengan perkembangannya Yusuf Arab sudah lebih terlebih dahulu memperoleh daripada kemajuan, karena kedudukannya sebagai bahasa daripada kitab suci Al-Quran, yaitu Al-Quran. Di kitab suci Islam yaitu Al-Quran. Terdapat 2 tokoh yang fenomenal di masa ini adalah Kufah dan Basrah di situ.
Kemudian masuk pada zaman selanjutnya, yaitu menjelang zaman modern. Periode ini merupakan babak baru dari dalam kajian linguistik, yaitu dengan berkembangnya studi linguistik bandingan dan linguistik historis komparatif serta studi mengenai hakikat bahasa secara linguistik. Kemudian selanjutnya linguistik abad 20, yaitu periode modern atau puncak daripada linguistik, karena linguistik pada zaman ini yaitu menjadi bidang kajian yang otonom. Kemudian yang selanjutnya masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu sejarah tentang linguistik Arab. Sejarah tentang linguistik Arab. Perhatian linguistik Arab itu muncul pada awal perkembangan Islam. Linguistik yang dimaksud sini ada ilmu tata bahasa dalam tata bahasa Arab, atau yang sering kita sebut sebagai ilmu nahwu. Terdapat dua perbedaan dalam sejarawan ini menanggapi hal ini. Siapakah penemunya di situ? Ada yang mengatakan, orang pertama mengatakan bahwasanya yang meletakkan dasar-dasar daripada ilmu bahasa Arab ini adalah linguistik Arab ini adalah Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliaulah orang pertama mengklarifikasikan bahasa Arab menjadi tiga, yaitu fiil, isim, dan juga huruf. Ada juga berpendapat orang yang pertama kali menemukan ilmu nahwu atau ilmu tentang linguistik Arab ini adalah Abu Aswad ad-Du'ali. Berdasarkan daripada keterangan di atas, kemudian namun demikian menurut Muhammad At-Tantawi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali memberikan perhatian daripada munculnya ilmu nahwu. Sedangkan Abu Aswad ad-Du'ali itu muncul karena yang Sayyidina Ali itu karena semua riwayat yang menjelaskan tentang hal ini selalu diisnadkan kepada Abu Aswad ad-Du'ali, sementara Abu Aswad ad-Du'ali selalu merujuk pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi riwayat-riwayatnya itu merujuk pada Abu Aswad ad-Du'ali, kemudian merujuk pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terlepas daripada perbedaan itu, yang jelas bahwa Abu Aswad ad-Du'ali merupakan memiliki peran besar daripada perkembangan linguistik Arab di situ. Beliau juga merupakan orang yang mencetuskan daripada titik dalam Al-Quran. Berdasarkan daripada pendapat yang barusan disampaikan, dapat disimpulkan bahwasanya orang yang pertama kali memberikan perhatian dalam bahasa Arab adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan orang yang pertama kali menulis daripada qawaid-qawaidnya itu adalah Abu Aswad ad-Du'ali di situ. Itu adalah satu sejarah singkatnya. Namun di tengah perkembangan daripada linguistik Arab ini terdapat daripada banyak kesalahan yang terjadi daripada ucapan-ucapan daripada orang ajam di situ. Kemudian masuk daripada pembahasan selanjutnya itu adalah apa yang dimaksud daripada bahasa itu apa sih? Bahasa sendiri dalam pemberadaan kosakata bahasa itu yaitu disebut dengan lugha, yang dalam bahasa Latin artinya adalah lingua. Yaitu lugha ini adalah kata serapan daripada bahasa asing, lebih simpelnya kayak gitu. Kemudian apa sih pengertian lugha itu? Lugha daripada pendapat Ibnu Jini adalah aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an aghradihim, yaitu suatu bunyi atau lambang-lambang yang digunakan setiap kelompok untuk mengutarakan apa yang dia maksud. Itu adalah suatu bahasa. Jadi ucapan-ucapan kita menunjukkan terhadap apa yang kita maksud.
Kemudian karakteristik bahasa Arab. Karakteristik bahasa itu adalah apa? Bahasa itu adalah sistem lambang yang berbentuk bunyi. Nah, maksudnya itu adalah an-nidham as-shauti. Ini apa? Nidham as-shauti yaitu susunan daripada bahasa, susunan daripada suara-suara yang dia itu terbentuk, yang dia itu tertata. Bentuknya di situ adalah tertata. Kemudian bahasa itu adalah unik dari segi bagaimana, ada segi daripada i'rabnya, daripada sorofnya dan lain sebagainya. Kemudian salah satu karakteristiknya juga adalah bahasa itu sifatnya adalah universal. Universal itu maksudnya gimana? Daripada bahasa-bahasa yang ada, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, semuanya itu memiliki karakter, yaitu ada kayak pecahan-pecahnya, ada isim, ada subjeknya, ada predikat, ada objeknya, seperti itu. Kemudian ada juga sifatnya adalah sifat bahasa itu adalah sifatnya karakteristik adalah manasuka. Manasuka itu maksudnya ketika kita menggambarkan sesuatu, misal kita menggambarkan sesuatu yang bentuknya besar, lah itu kita ibaratkan sebagai gemuk. Lah itu maksudnya manasuka itu tidak bisa kita menetapkan sesuatu itu hanya dengan bahasa kita, nggak bisa kita ungkapkan hal itu hanya dengan kata-kata gemuk saja, itu tidak bisa. Akan tapi daripada bahasa lain ada namanya gemuk, wasimun, dan juga daripada bahasa Inggris adalah fat, kayak gitu. Jadi tidak bisa suatu hal itu hanya diibaratkan dalam satu bentuk saja. Kemudian bahasa Arab itu juga sifatnya adalah produktif. Maksudnya produktif gimana? Daripada suatu kata, misal kata adalah menolong. Menolong adalah nasor, misal nasron. Nah, daripada kata-kata nasoro ini bisa terbentuk daripada banyak, diarahkan daripada banyak hal produktif, bukan hanya menetap pada satu kata yaitu pertolongan, akan tapi bisa mengarah kepada yang banyak. Telah menolong menjadi fi'il madhi, akan menolong menjadi fi'il mudhari, ataupun tolonglah, atau nasirun, ataupun orang yang menolong, kayak gitu. Nah, kemudian daripada pembahasan selanjutnya itu adalah membahas tentang asal usul bahasa di situ. Nah, teori asal usul bahasa menurut literatur barat dan literatur Arab. Ada yang pertama adalah teori tekanan sosial. Teori tekanan sosial itu ini bertolak belakang daripada bahwa manusia itu timbul karena manusia itu primitif dihadapkan pada suatu kebutuhan yang saling memahami. Apabila mereka ingin menyatakan objek, maka mereka terdorong pula untuk mengucapkan bunyi-bunyi tertentu. Seperti itu tekanan sosial. Kemudian ada juga teori namanya teori ekoik. Teori ekoik ini adalah teori yang menyatakan bahwasanya objek-objek itu diberi nama sesuai dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan daripada objek-objek tersebut. Itu adalah teori ekoik. Ada juga teori yang sebenarnya adalah teori interjeksi. Teori interjeksi adalah teori ini bertolak daripada asumsi yang bahwa bahasa itu lahir daripada ujaran-ujaran karena tekanan batin. Nah, teori ini biasa teori ini dijuluki dengan teori Poh-Poh. Nah, seperti itu. Kemudian ada teori yang ketiga adalah teori tipe fonetik. Teori tipe fonetik yaitu teori ini berasumsi bahwa setiap barang itu akan memberi reaksi tertentu. Seperti itu. Itu adalah teori fonetik. Jika ada suatu stimulus, reaksi itu pada manusia adalah separuhnya berbentuk daripada vokal, yang dalam hal ini berbentuk tipe-tipe fonetik menjadi akar bagi perkembangan bahasa. Teori Muller disebut juga teori dingdong. Kemudian teori selanjutnya adalah teori Yeeho.
Teori Yeo ini adalah teori yang dimana orang-orang primitif di situ yang belum mengenal daripada peralatan maju akan menghadapi pekerjaan berat tanpa peralatan. Nah, mereka selalu bersama-sama dalam melakukan pekerjaan tersebut. Untuk memberi semangat pada mereka, mereka mengucapkan daripada bunyi-bunyi tertentu. Nah, oleh karena itu karena sebab hal itu disebut, kemudian bunyi-bunyi itu dipakai dalam menyebut daripada nama pekerjaan tadi. Itu menurut teori Yeo. Kemudian ada juga teori isyarat. Teori isyarat ini adalah teori beranggapan bahwa tiap manusia itu mempunyai ekspresi khusus yang merupakan hubungan antara syaraf dan juga syaraf reseptor dan syaraf efektor. Kemudian ada juga teori yang terakhir adalah teori permainan vokal. Teori permainan vokal bahwa ini adalah bahasa manusia itu terwujud daripada dengungan dan senandung yang tak berkeputusan, yang tidak dapat diungkapkan dalam bentuk apapun, kayak gitu. Sama seperti senandungnya orang tua dalam membuai dan menyenangkan orang bayi, itu adalah bahasa yang timbul daripada permainan vokal, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya teori asal bahasa menurut literatur Arab. Ada yang mengatakan bahasa itu adalah tauqifi, ada yang mengatakan adalah muwadha'ah. Ini kalau asal daripada pendapat Ibnu Jini, ada yang mengatakan tauqifi juga istilahi, seperti itu. Kalau tauqifi berarti adalah murni daripada ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau misalnya muwadha'ah itu adalah buatan-buatan. Ada juga teori tauqifi dan istilahi, berarti ini adalah bahasa itu adalah gabungan. Kalau misal ada firman Allah, di situ ada campur tangan, ada campur tangan daripada manusia itu sendiri, seperti itu. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir yang saya ambil daripada materi yang saya sukai, itu adalah pembahasan daripada dialek. Dialek menurut ahli Arab adalah bahasa dan huruf yang digunakan oleh kelompok orang rumpun tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan ucap, bahkan bacaan antara satu dengan yang lainnya. Itu adalah lahjah. Sedangkan daripada bahasa Yunani itu artinya adalah yaitu dengan artian varian-varian juga bahasa yang sama, diartikan seperti itu. Contoh-contoh daripada lahjah ini daripada yang pelajaran yang saya minati, yang paling saya pahami, lahjah ada namanya lahjah kisi-kisi, yaitu merubah bentuk perubahan kaf khitab muannas dalam waqaf menjadi shin. Contoh adalah adalah biki menjadi bikash, alaiki menjadi alaikash, seperti itu. Ada namanya lahjah kaskasyah. Lahjah kaskasyah itu adalah perubahan kaf khitab mudzakkar menjadi sin. Misalnya ada mingka menjadi mingkas, seperti itu. Kemudian ada lahjah namanya lahjah waqam. Lahjah waqam adalah perubahan harokat kaf menjadi kasroh apabila didahului huruf atau harokat kasroh. Contohnya adalah alaikum berubah menjadi alaikim, seperti itu. Kemudian ada lahjah namanya diantaranya juga adalah lahjah fahfahah, yaitu perubahan hak menjadi ain, jadi tahtahu menjadi taktahu, seperti itu. Kemudian lahjah an'anah, yaitu ketika ada perubahan hamzah terletak di awal kalimat jadi ain, misal aslamu, misal maka dirubah menjadi aslamu, seperti itu. Akala menjadi akala, seperti itu. Demikian daripada video yang saya sampaikan, itu daripada diantara lahjah-lahjah sangat, tapi sebenarnya lahjah-lahjah itu banyak, saya cuma mengambil daripada 5 contohnya saja. Demikian sedikit daripada video saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan yang ada di dalamnya daripada penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.